Hidup tidak selalu tanpa rasa sakit. Terkadang masalah datang untuk menguji kita sebagai manusia. Merasa cemas atau khawatir akan masalah hidup adalah hal yang wajar. Namun, kecemasan yang berlebihan hingga depresi tidak baik bagi kita. Jadi bagaimana Anda mengatasi kekhawatiran yang berlebihan dalam hidup? Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi rasa kekhawatiran dan kecemasan tersebut. Pertama, yoga. Penelitian telah menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi solusi untuk mengatasi kecemasan dan depresi. Sayangnya, manfaat olahraga ini sering diabaikan. Faktanya, banyak orang menemukan bahwa pergi ke gym dan berolahraga dengan banyak orang meningkatkan kecemasan mereka. Alternatifnya, Anda bisa mencoba yoga. Kita bisa melakukannya secara pribadi di rumah. Olahraga membantu melepaskan endorfin yang penting dalam mengelola kecemasan yang dapat mengurangi stres. Kedua, kurangi penggunaan media sosial. Banyak orang menggunakan media sosial untuk menghilangkan stres dan kecemasan. Menggunakan media sosial berarti kita rentan terhadap peristiwa hari ini yang meresahkan. Selain itu, media sosial seringkali membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang dapat meningkatkan kecemasan. Kita harus mulai mengurangi penggunaan media sosial. Ini sangat sulit dilakukan, terutama ketika kita kecanduan. Ketiga, terima rasa takut sebagai bagian dari hidup. Salah satu aspek terburuk dari ketakutan adalah ketakutan akan rasa sakit, tetapi adalah bodoh untuk menderita untuk hal-hal yang belum terjadi. Terimalah bahwa akan ada pergumulan. Selain itu, kita juga perlu tahu apakah kita cukup kuat untuk menghadapinya. Jika rasa cemas kita bertambah dan kita merasa sudah tidak tahan, cobalah untuk memeriksakan diri ke dokter untuk perawatan lanjutan. Keempat, lakukan yang terbaik dan berhenti menunda. Sebagian besar ketakutan muncul dari penundaan. Itu sebabnya kita harus mulai menghilangkan kebiasaan menunda pekerjaan itu. Namun jika menyangkut kecemasan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali kita, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah membantu meredakan kecemasan tersebut. Jika kita tidak dapat mengidentifikasi apa yang membuat kita takut, kita mungkin mengalami gangguan kecemasan umum. Kelima, kenali tanda-tanda kecemasan. Setiap orang pernah mengalami ketakutan secara berbeda. Oleh karena itu, reaksi setiap orang terhadap rasa takut yang dialaminya juga berbeda-beda. Mulailah dengan mempelajari bagaimana tubuh kita merespon rasa takut. Respon tubuh terhadap kecemasan dapat berupa tangan dingin, tegang, nyeri perut dan dada atau nafas berat. Ini semua adalah hal yang dapat kita gunakan untuk mengenali rasa takut. Segera setelah Anda melihat tanda kecemasan pertama, tarik nafas dalam-dalam, lalu lakukan sesuatu yang menenangkan Anda. Keenam, ciptakan gaya hidup sehat. Cara sederhana untuk mengatasi kecemasan adalah dengan menciptakan rutinitas yang sehat.
Kecemasan mempengaruhi kualitas tidur, membuat kita kecanduan. Alkohol dan obat-obatan terlarang. Ketakutan juga membuat kita mengadopsi gaya hidup pasif. Memperbaiki gaya hidup Anda adalah langkah pertama yang harus diambil selama masa kecemasan yang intens. Jadi daripada menahan rasa takut terus-menerus, lebih baik kita fokus menerapkan gaya hidup sehat. Misalnya, kami memiliki aturan bahwa kami tidak menggunakan ponsel setelah jam 10 malam, tidak makan sayur setiap hari, atau berolahraga 20 menit sehari. Mengontrol kebiasaan meningkatkan kesehatan fisik dan mengurangi kecemasan dengan meningkatkan kepercayaan diri. Cara ini juga menimbulkan rasa kontrol dalam hidup ketika situasi di sekitar terasa menekan. Ketujuh, lihat kecemasan sebagai sesuatu yang istimewa. Ketakutan dalam hidup itu menyakitkan, namun rasa takut juga memiliki beberapa aspek yang bisa kita manfaatkan untuk diri sendiri. Jadi daripada mengkhawatirkannya melumpuhkan kita, mari kita lihat itu sebagai cara untuk mengatasi kecemasan. Kita harus percaya bahwa setiap peristiwa atau situasi adalah kesempatan untuk mendewasakan kita. Jadi daripada menyalahkan keadaan atau mempertanyakan kemampuan kita, biarkan rasa takut memotivasi kita untuk mengubah hal-hal yang membuat kita khawatir. Kedelapan, tarik nafas dalam-dalam atau meditasi secara teratur. Pernafasan dalam meditasi ringan setiap beberapa jam baik untuk mengurangi kecemasan. Kita juga bisa mengunduh aplikasi meditasi untuk mengingatkan diri kita setiap hari. Kesembilan, siapkan dan praktekkan. Ketika kita melakukan sesuatu yang penting seperti presentasi, kita pasti gugup. Untuk mengatasinya, kita bisa melakukan latihan untuk meningkatkan performa dan mengurangi kecemasan. Studi menunjukkan bahwa latihan seperti bermain peran dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kecemasan. Untuk melakukan ini, kita dapat mencoba sendiri atau meminta bantuan teman. Kesepuluh, mencintai diri sendiri. Khawatir adalah masalah nyata. Orang yang cemas seringkali malu pada orang lain atau diri mereka sendiri. Menyalahkan diri sendiri dan malu akan ketakutan Anda hanya akan memperburuknya. Selain itu, kita juga perlu mengetahui perbedaan perasaan stres dan kecemasan. Kita harus mencoba mengurangi keduanya dan memahami bagaimana kita bereaksi terhadap rasa sakit. Semua orang selalu menghadapi dua momen, yaitu peristiwa yang menyakitkan dan cara menghadapinya. Alih-alih marah pada diri sendiri, kita harus mencari cara untuk mengatasi rasa sakit itu. Ke-11, multitugas. Ketakutan dapat melemahkan kita, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa takut lebih banyak lagi. Untuk mengatasinya, kita harus melakukan apa saja atau mempersibuk diri. Ketakutan adalah ketidakberdayaan. Itu tergantung seberapa besar situasinya dan seberapa kuat itu. Jadi mari kita lakukan segala hal yang kita bisa, terutama hal-hal positif, untuk mengatasinya. Kita dapat mengatasi rasa takut dengan berfokus pada aktivitas yang berbeda.